Oke, saya harus bertanya dan mengklarifikasi bagaimana fakta dari perspektif kuasa hukum John Rafraque. Ada Bang Anton dan saya ingin tahu sekarang apa yang akan langkah hukum yang ditempuh oleh Bang Anton yang saat ini. Bang Anton, apa kabar? Ya, baik. Ada beberapa yang harus diklarifikasi, tentunya pada pihak John Rafraque. Ya. Tapi yang pertama, apa sih sebenarnya langkah hukum berikutnya yang ingin dilakukan saat ini? Ya, jadi begini, ini ada rekan kita, namanya Ayamo, Oke. Muhammad Arsan. Dialah yang ada di sana, dan dialah Di sana yang di mana, Bang? di Green Lake. Di Green Lake City, kediaman Nuske, Ya. betul, dan dia akan menyerahkan dirinya. Pak Arsyad adalah salah satu yang datang ke kediaman Nuske. Iya. Jam berapa masih ingat, Pak? Jam 12 kita masuk, 3 mobil yang masuk. Nah, Pak Arsyad ada di mobil yang mana? saya mobil putih. Oke, tugas Bapak pada saat itu apa? Saya hanya datang untuk menyaksikan aja, ya. Menyaksikan? Dan juga saya ingin masuk di rumah Nus, ya. Karena itu Bung John belum keluar, ya. Dia pernah masuk di rumah saya, ya. Ke rumah Pak Arsyad? Ya, dia bawa Gimana? pasukan, ya, 3 mobil. Itu tidak salah 2017 ya. 2017. Untuk apa Pak ke rumah Bapak? Nuske. Ya, dia ancam saya, cari saya mau bunuh. Oke. 3 mobil, tapi yang turun 2 orang, Nus dengan itu Parjo. Oke. Ya. Masuk di dalam rumah cari, mana Muhammad Arsyad? Istri saya bilang udah keluar. Saya kembali, istri saya ngomong, "Ayah di mana?" Saya turun di bawah. Kenapa? Lu Nus dengan anak buahnya ancam saya pakai golok. Kalau tidak ketemu itu ayah, istri saya gitu. Iya. Tidak ketemu ayah, berarti kita ini satu harus mati. 3 tahun berselang, Iya. Pak Arsyad datang ke rumah Nuske. Ya, saya datang. Saya akan niat dalam hati saya. Ya, kamu turun di rumah saya berapa kali kamu? Saya niat hanya 1 kali saya berdiri di pintu rumah kamu supaya kamu bisa tahu bahwa saya juga pernah masuk di rumah kamu. Pada saat itu tujuannya mau melakukan pengerusakan atau ada upaya kekerasan juga? Ya. Memang kalau ada dia, memang saya mengadakan kekerasan juga dengan dia. Kalau ada dia, Bapak sempat melakukan pengerusakan nggak? nggak pernah. Rumah pun tidak, mobil pun tidak. Jadi yang lain Ya, yang hanya rusak? pernah saya lempar bensin, Oh, 2 lempar. plastik. Oh, yang ada Yang ada itu. plastik kecil satu. Yang plastik kecil itu. Itu Bapak yang lempar? Nah, itu saya yang lempar. Buat apa Pak dilempar? Untuk saya niat untuk membakar mobil yang pernah turun di rumah saya. Kaki mobil itu pernah turun di rumah saya. Tapi lemparnya ke rumah? Saya tidak lempar ke rumah, saya lempar ke mobil. Oke. Yang masih ada tertinggal di mobil itu lemparan saya itu. Oke. Tapi tidak jadi dibakar? Ya, tidak jadi dibakar karena saya tidak jadi dibakar. Kenapa tidak jadi Ya. dibakar? Ya karena saya pikir juga tetangga-tetangga yang punya rumah Bisa terkena. ya, dia terkena. Oke. Sekarang Bapak mau menyerahkan diri? Iya. Kenapa Pak? Ya, saya harus berani saya harus bertanggung jawab. Pak Buhari, ini kan Pak Arsyad hanya berselang berapa hari ya? Kurang lebih 5 hari. Iya. 5 hari Pak Arsyad menyerahkan diri. Itu pertama menghubungi atau memang udah niatan untuk menyerahkan diri atau gimana? Niatan untuk menyerahkan diri karena beliau ini apa yang dia tahu, apa yang dia lakuin, dia akan pertanggungjawabkan supaya jangan ada pemberitaan sepihak. Oke. Karena apa yang dia lakukan beliau ini, karena merasakan selama Bang John ini di LV Nusa Kambangan, beliau ini selalu diteror. Diteror, diancam, dan semua grup-grupnya Jongke diancam oleh grupnya Nuske. Mengancam dengan ancaman apa ya? Itu Pak tadi Buhari? didatengin rumahnya Jongke. Tapi 3 tahun lalu didatanginya. Itu salah satunya. Melalui ada buktinya? Mereka ada Dari bukti-bukti. pihak John K ada bukti? Bukti secara visual tidak ada. Bahwa diancam tidak ada Iya, buktinya? Oke. Tapi keterangan mereka tetangga-tetangga di situ yang sering melihat orang datang itu ada beberapa yang menyaksikan. Ancaman 2017 dan itu berlanjut Sampai ke tahun berapa? sampai keluarnya John K Desember kemarin. Jadi bahkan anak-anaknya dan segala macam itu diteror. Nah, inilah mungkin menjadi suatu pemicu Pak Arsyad. Pak Arsyad dan teman-temannya. Sebenarnya Jongke itu sudah cooling down, nggak mau lagi berbuat apa-apa. Oke. Ya kan, berhubung karena namanya manusia, Ya. kalau diomongin, dilaporin kan kuping panas juga. Ya Oke. sehingga mungkin disitulah muncul rasa ketidaksenangan. Oke. Rasa ketidaksenangan sehingga mungkin tidak ada istilahnya mengatakan bunuh dia, mungkin tidak bisa begitu. Ya Oke. mungkin dia bilang kasih pelajaran supaya
tidak terulang lagi perbuatan-perbuatan itu. Kenapa? Mereka masih bersaudara. Nuskei kan masih paman, ini juga paman. Jadi Pak Muhammad Arsad ini adalah pamannya John Kay, Nuskei juga pamannya John Kay. Jadi sama-sama keluarga sebenarnya. Tidak ada, kalau kita mau dudukkan permasalahan tidak ada apa-apa. Cuma mungkin ada motif di belakangnya, itu kita tidak tahu. Apa motifnya daripada Nuskei ini? Ini yang perlu digali. Oke, saya tanya dulu ke Bang Anton ya. Bang Anton, ini kan yang paling ditanya itu kan akar masalahnya. Tapi Pak Arsyad bilang Pak Arsyad sendiri punya dendam terhadap ancaman pembunuhan yang diklaim Pak Arsyad dilakukan Nus dan kelompok. Ya. Benar hanya itu akar masalahnya? Kalau bicara benar atau itu, biarlah di penyidikan. Oke. Karena setelah ini Pak Muhammad Arsan ini akan dibawa ke penyidik. Oke. Nanti penyidiklah yang akan coba untuk mengolah itu semua menjadi satu berkas perkara. Jadi kita ikuti saja prosedur yang ada. Nah, untuk kesimpulan apakah John Kay bersalah, apakah siapa yang bersalah, biarlah itu masih di ranah penyidikan. Oke. Biarlah itu terus digodok oleh penyidik. Lalu tetap kedepankanlah asas praduga tak bersalah. Bang Anton, ini saya juga klarifikasi karena ada informasi juga yang mengatakan bahwa sebenarnya kan masalahnya bukan soal sengketa tanah, bukan soal dendam. Benar atau tidak? Ya, kalau ditanya benar atau tidak, karena kami bukan pelaku dan Bang John juga tidak bicara itu karena masih fokus dalam penyidikan. Oke. Tapi banyaklah masalah namanya paman sama keponakan, saudara-saudara, entah itu gengsi, entah itu utang mungkin, entah itu tanah, entah itu apa. Nah, mereka lah yang lebih tahu. Mas, saya setuju dengan Pak Haji Buhari bahwa sebenarnya ini masih bisa lah di kekeluargain lah gitu. Cuman mungkin Karena sudah jatuh korban juga. Ya, dan sudah jatuh korban juga. Kita lihat apa perkembangan. Saya ingin tahu bagaimana proses juga penyerahan diri yang akan dilakukan saat ini ya. Bang Anton, kita akan lihat ya. Boleh kita ambil prosesnya. Oke, baik. Pak Arsad, silakan. Jadi prosesnya sekarang sudah di Polda Metro Jaya dan Pak Arsad akan menyerahkan diri ke pihak kepolisian sebagai salah satu orang yang juga masuk ke dalam penyerangan ke dalam rumah Nuskei dan keluarga. Kita temukan fakta berikutnya. Jadi sudah masuk ke dalam. Itulah proses penyerahan diri yang dilakukan oleh Muhammad Arsad, salah satu dari banyak sekali pelaku penyerangan di dalam kediaman Nuskei dan keluarga. Tragedi berdarah yang baru-baru ini terjadi atas upaya pembunuhan dan penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok John Kay sontak membuat publik terkejut. Entah apa yang sebenarnya menjadi dasar dari penyerangan berdarah yang terjadi di 2 titik di bilangan Kosambi, Tangerang. Apapun yang terjadi, sebuah pertikaian seharusnya ditempuh untuk diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan jalur kekerasan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.